boleh tahu profesi Beli Pasek sendiri ini sebagai apa di Desa Timuhun? Saya adalah seorang pelaku seni. Kebetulan saya memfokuskan diri di gamelan Bali atau musik tradisional Bali seperti itu, dan saya juga seorang konten kreator atau kreator bersama kakak saya di Sanggar Padunungan Art. Padunungan Art itu berletak di rumah saya sendiri, dan mencangkup teman-teman STP juga. Kita mencari esensitas desa atau kebudayaan desa yang kita fokuskan ke menjadikan sebuah ranah pertunjukan kayak gitu. Mencari potensi-potensi yang desa miliki untuk dikemas ke dalam sebuah pertunjukan seperti itu. Ini menarik nih. Kayak gini, aku pikir Desa Timuhun potensi pariwisata atau daya tarik bukan destinasi itu banyak. Contoh seperti di sini Pura Manik Tirta, atau biasa kita bilang Yembang, terus Pura Pucak Jati, terus ada juga sebenarnya daerah timur desa itu pemandangan Bukit Jambul itu kelihatan kayak gitu, dan ada jalur trek juga, ada jalur trekking, bakalan perambatan jalan kayak gitu. Banyak sebenarnya potensi-potensi dari desa ini sendiri, bukan juga dari view atau pura-pura, tapi banyak juga kebudayaan yang bisa diangkat kan. Karena aku pikir kayak gini, pariwisata itu bukan berpikir tentang view pemandangan, terus villa-villa atau bangunan-bangunan kayak gitu. Karena aku ada di ranah pertunjukan ya, sebuah kebudayaan atau sebuah esensitas pertunjukan itu juga menjadi daya tarik untuk melakukan wisata. Ya, kan seperti itu, seperti di Uluwatu, terus di Tenganan Pegeringsingan juga banyak, seperti rejang-rejang. Kita juga di sini Desa Timuhun sebenarnya punya rejang yang esensitasnya tuh, kalau rejang itu tidak dilakukan itu bakalan upacara itu dianggap tidak sah ya kayak gitu. Nah, cuman sayangnya masyarakat dan aparat desa belum perhatian terhadap itu kayak gitu. Jadi mungkin kalau aku sendiri, pariwisata kita harus punya bangunan nih kayak glamping, apalah, villa. Sedangkan banyak tamu-tamu yang mencari kebudayaan itu. Betul. Lebih perhatian, dan pastinya harus penjajagan lah ke masyarakat apa potensi-potensi desa yang memang memungkini untuk bisa kita jual sebagai daya tarik kayak gitu sih. Kalau pemandangan Anda, tapi hal yang mematik dia untuk ke sana tidak ada. Mana ada wisatawan sih, kan kayak gitu sih.
you, Pak. Nama saya Pak Nengalugre. Pak Nengalugre. Ya. Boleh tahu Pak profesinya sebagai apa di Kalau desa? saya latar belakang saya adalah di pariwisata. Di pariwisata. Ya. Astumkara Desa Timuhun mempercayai saya sebagai pelaku penggerak pariwisata Desa Timuhun di Pok Darwis. Ya. Ya. Kalau saya bekerja di pariwisata kurang lebih 42 tahun. Nah, di Kute 8 tahun, di Ubud 32 tahun, dan termasuk saya seorang cook. Cook. Ya. Itu pertanyaan yang sangat luar biasa. Kenapa saya kembali ke desa? Karena saya punya impian Desa Timuhun itu dari dulu digaung-gaungkan desa wisata. Kenapa sampai akhir ini belum ada yang ada action untuk mengambil? Nah, akhirnya saya kembali ke kampung, saya bangun desa wisata untuk memajukan desa. Ya, hari ini saya kebetulan sedang membangun yang namanya Linggayoni. Itu tepatnya di Desa Timuhun, Jalan Pucak Jati. Nah, kalau dulu namanya Lembah Honare. Sebenarnya begini, Pak. Saya perlu berdukungan dari masyarakat, dari aparat desa. Itu yang saya penting. Ya, kalau saya membangun sendiri-sendiri mungkin nggak bisa kan? Kalau membangun pariwisata itu bukan semudah membalikkan telapak tangan. Contoh di tempat-tempat lain, di desa pariwisata lainnya itu bahkan ada yang sampai 25 tahun, ada yang sampai 30 tahun. Seperti Penglipuran sekarang kan itu dunia mengakui nomor 1 clean-nya di dunia ya, Penglipuran. Itu dibangun sampai 40 tahun itu. Itu yang pengelolanya itu Pak Monang namanya. Saya sudah tanya sama beliau, berapa tahun Bapak mengelola Penglipuran ini bisa menjadi seperti ini? Itu saya kelola 40 tahun. Itu sangat susahnya apa? Ada yang positif dan ada yang negatif. Sama halnya seperti di Lembah Honare. Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Mari kita membangun desa, kan gitu ya. Seperti saya dapat pelatihan ya. Itu hampir lah kalau bulan-bulan Agustus itu hampir tiap bulan ada pelatihan. Mari kita ajak teman-teman untuk ikut latihan untuk membangun desa Timuhun ya. Terutama si Pok Darwis. Pok Darwis ya. Dalam hal ini peran Pok Darwis salah satu menjadi ujung tombak di dalam keberlangsungan desa wisata itu sendiri. Karena Pok Darwis mengawali mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di desa belum desa wisata ya, masih desa tersebut. Mungkin dalam hal ini ada Desa Timuhun yang kita di sini. Di desa itu mengidentifikasi potensi-potensi yang ada, baik itu potensi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Setelah itu didapatkan, Pok Darwis bisa berkolaborasi dengan perangkat desa yang ada di desa tersebut. Nah, di samping itu Pok Darwis seharusnya juga melibatkan masyarakat setempat biar mau peduli berpartisipasi di dalam keberlangsungan desa wisata tersebut. Setelah itu semua diidentifikasi,
Pak Darwis berkolaborasi dengan aparat pemerintah desa setempat merencanakan apa yang sebaiknya yang cocok dilaksanakan untuk perkembangan desa wisata tersebut. Nah, seperti itu sih. Kemudian juga setelah itu Pak Darwis juga sama pemerintah desa berkolaborasi melibatkan Pemkab Klungkung, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata, karena bagaimanapun desa wisata ditangani oleh salah satu tupoksi Dinas Pariwisata adalah menangani desa wisata itu sendiri. Nah, dalam hal ini dan Dinas Pariwisata melakukan pendampingan, kemudian memfasilitasi apa yang bisa diberikan oleh Dinas Pariwisata. Jadi semua berkolaborasi antara Pak Darwis, kemudian Aparat desa. pemerintah desa dan Dinas Pariwisata itu. Sendiri. Jangan lupa yang tadi yang tidak kalah penting adalah masyarakatnya sendiri. ikut. Mau nggak mendukung untuk keberlangsungan desa wisata tersebut. Seperti itu. Sepakat. Ditakar setelah semua diidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki oleh desa, salah satu desa tersebut. Ya, jadi yang mana dari potensi-potensi itu yang diyakini akan menjadi daya tarik di desa wisata tersebut. Nah, setelah mendapatkan artinya ikon lah, bisa dibilang ikon yang dijadikan daya tarik wisata, itu dikolaborasikan, didiskusikan sampai terbentuknya perencanaan yang matang, untuk baik itu pengelolanya, baik itu penataannya, sehingga menjadi daya tarik yang layak atau nyaman dikunjungi, yang menjadi nanti ke depannya bisa dikembangkan lagi secara berkelanjutan sehingga berdampak seperti tujuannya desa wisata. Tujuannya desa wisata itu kan artinya mensejahterakan, ujung-ujungnya kan mensejahterakan masyarakat setempat. Nah, sampai ke tujuannya tersebut. Informasi dari beliau yang menjadi kendala di desa wisata Timun adalah sulitnya untuk merekrut anggota menjadi Pak Darwis, karena pelaku-pelaku pariwisata di desa Timun sudah memiliki pekerjaan di luar itu, yang dimana keseharian mereka sudah memiliki tanggung jawab masing-masing. Nah, itu sih kesulitannya. Kemudian keberadaan desa wisata Timun yang menjadi kendala lagi adalah penataan untuk infrastruktur, di mana sudah ada identifikasi daya tarik wisata yang akan mau dikembangkan. Nah, itu kendalanya dari info dari Pak Mokel Desa Timun. Di sini belum Pak Darwisnya belum ada. Nah, seperti itu. Jadi untuk kedepannya mungkin Pak Darwisnya dulu dibentuk, karena bagaimanapun Pak Darwis salah satu ujung tombak keberlangsungan desa wisata di Desa Timun ini. Kemudian nanti kedepannya kolaborasi antara Pak Darwis dengan pemerintah desa, kemudian Dinas Pariwisata, untuk meyakinkan masyarakat di Timun bahwa desa wisata itu memiliki tujuan seperti apa yang nanti kita diskusikan dulu. Kemudian satu pemahaman dengan masyarakat di Desa Timun yang menjadikan mereka itu peduli, berpartisipasi, berpikir positif tentang keberadaan dan tujuan dari desa wisata yang mau kita